Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Hari ini kita berjumpa lagi dalam kuliah daring dan kita akan masuk lagi ke dalam materi berikutnya setelah relasi antar himpunan kemarin atau minggu lalu. Hari ini kita akan belajar lanjutan dari materi relasi antar himpunan, yaitu operasi himpunan. Pada kesempatan ini kita akan belajar jenis-jenis dari operasi himpunan itu seperti apa. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita masuk langsung ke materi intinya. Yang pertama, kita mau belajar tentang irisan atau intersection. Apa itu intersection? Intersection adalah, atau irisan adalah, irisan dari A, misalkan ada irisan dari A dan B, biasa kita lambangkan A iris B, atau kalau dalam bentuk huruf ini seperti huruf N gitu. Jadi A iris B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan sekaligus anggota dari himpunan B. Jika A iris B, perhatikan, jika A iris B, maka himpunan anggota-anggotanya merupakan anggota A dan juga sekaligus merupakan anggota dari himpunan B. Biasanya irisan itu identik dengan kata dan. Jadi misalkan ada soal cerita A iris B, maka anggota dari A itu anggota dari A merupakan anggota dari B, atau semua anggota di A, maaf bukan semua anggota, ada anggota di A yang juga merupakan anggota di B. Ini ilustrasi menggunakan diagram Venn. Jadi misalkan kita punya himpunan semesta dengan anggota A dan B. Ada anggota-anggotanya di sini, gitu. Dan di mana anggota dari A, terdapat anggota dari A yang juga merupakan anggota dari B. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh soal. Gitu. Contoh soal dari irisan. Misalkan kita punya himpunan yang anggotanya itu adalah A, B, C, D, E, F. Dan B itu adalah A, E, dan G. Coba perhatikan. Himpunan A anggotanya A sampai F. Sedangkan himpunan B anggotanya adalah A, E, dan G. Maka yang dikatakan dengan A iris B adalah A dan E. Kenapa A dan E? Kenapa A dan E? Karena A dan E ada di himpunan A dan A dan E ada di himpunan B. Jika digambarkan dalam diagram Venn, bentuknya akan seperti ini. Ada himpunan semesta A dengan anggota himpunan adalah anggota himpunan A, semesta adalah A dan B. Di mana anak anggota dari A dan B itu ada dua anggota yang ada di A dan yang ada di B. Maka yang merupakan daerah dari A iris B adalah daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir. Berikutnya, misalkan kita punya A dan B, himpunan A dan B, di mana A itu A sampai F dan B itu G, H, I, J. Maka A iris B itu sama dengan himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Coba perhatikan. Karena himpunan A dan himpunan B tidak punya hubungan apa-apa, gitu. Artinya mereka tuh kalau kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu bukan keluarga, gitu. Mereka itu tidak punya hubungan sama sekali. Kalau tadi di sini, kalau tadi di himpunan, kalau tadi di contoh soal 1, ada anggota himpunan A yang merupakan anggota himpunan dari B. Maka mereka saling beriri
saling beririsan. Sedangkan ini kenapa disebut himpunan kosong? Karena mereka tidak saling beririsan. Begitu. Mereka tidak punya hubungan apa-apa. Mereka berdiri sendiri, masing-masing berdiri sendiri. Tidak ada anggota di A, di himpunan A yang merupakan anggota di himpunan B. Jadi karena mereka merupakan himpunan kosong, maka tidak ada daerah yang diarsir. Berikutnya kita masuk ke gabungan atau union. Definisi dari gabungan sendiri adalah gabungan antara himpunan A dan himpunan B dilambangkan dengan A seperti ini, lambangnya seperti ini. Kalau kita bawa ke dalam huruf, dia seperti U atau N terbalik. Begitu. A gabung B. A gabung B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Kata gabungan identik dengan atau. Tadi irisan identik dengan dan, sedangkan gabungan identik dengan atau. Jadi A gabung B sama dengan gitu. A gabung B sama dengan himpunan X, di mana X itu adalah anggota dari A atau X itu adalah anggota dari B. Kalau kita gambar pada diagram Venn ini, kita perhatikan A dan B juga, anggota di A juga himpunan A atau merupakan anggota yang ada di himpunan B. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan A dan B seperti yang tadi, A dan B, A sama dengan B, C, D, E, F, dan B, G, H, I, J. Maka A gabung B adalah karena gabungan, begitu. Karena gabungan, maka semuanya itu digabung menjadi satu, anggota A dan anggota B. Jadi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Begitu. Karena digabung, maka jika digambar dalam diagram Venn seperti ini. Jadi A dan B merupakan anggota dari semesta, di mana A juga anggota dari himpunan semesta, atau B juga merupakan himpunan anggota dari semesta. Daerah yang diarsir menyatakan A digabung dengan B. Begitu. Berikutnya, misalkan A dan B itu punya anggota-anggota sebagai berikut. Anggota dari A adalah A sampai F, anggota dari B A, E, G. Maka A gabung B adalah A, B, C, D, E, F. Kenapa A, B, C, D, E, F? Tadi kita belajar pada irisan, misalkan ada anggota di A yang merupakan anggota di B, begitu, maka kita cukup tulis satu kali. Kita tidak harus tulis A, B, C, D, E, F, terus A, E, G. Beda dengan contoh 1. Kalau contoh 1 ini diambil, kalau dalam irisan, gitu. Kalau dalam irisan mereka tidak punya hubungan apa-apa. Begitu. Tetapi ketika digabung, mereka berdua merupakan himpunan dari semesta. Gitu. Merupakan himpunan dari semesta. Maka ketika digabung, mereka ditulis, semua anggota ditulis menjadi satu. Beda kasusnya dengan contoh 2. Contoh 2 ini adalah ada anggota di A yang merupakan anggota di B juga. Jadi ketika digabung dia akan seperti penulisannya akan seperti ini. Anggotanya adalah A, B, C, D, E, F, G. Gitu. Jadi diagram V-nya seperti ini. Yang pertama ada irisan antara A dan B. Begitu. Ada irisan A dan B dan juga ada gabungan antara A dan B. Maka semua daerah yang diarsir ini yang merupakan atau yang menyatakan daerah A gabung B. Berikutnya komplemen. Komplemen ini artinya misalkan diberikan himpunan himpunan semesta atau S dan himpunan A, di mana A merupakan bagian dari himpunan S atau bahasa matematikanya itu adalah subset. A bagian dari himpunan S. Komplemen dari A dilambangkan dengan A aksen. A ada tanda koma di atas atau ada tanda garis satu di atas. Biasanya kalau di buku-buku matematika ditulis kayak macam ada tanda satu di atas A. Di sini pakai tanda koma. A dilambangkan dengan A aksen. Adalah himpunan semua objek di S yang tidak termasuk dari A. Gitu, yang tidak termasuk dari A. Misalkan
Misalkan ini diagram V-nya, ini contoh diagram V-nya, kita punya himpunan A yang anggotanya X, dan X itu merupakan S, namun X itu bukan merupakan anggota dari A. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh, misalnya kita punya S, begitu. Kita punya himpunan semesta 0 sampai 10. Sedangkan himpunan B itu adalah 1, 3, 5, dan 9. 1, 3, 5, 7, 9 atau bilangan ganjil. Maka B komplemen gitu. Maka B komplemen adalah himpunan bilangan S selain B. Himpunan bilangan S selain B adalah himpunan genap. Himpunan bilangan genap. Kenapa himpunan bilangan genap? Tadi definisinya adalah misalkan diberikan himpunan A dan A itu merupakan subset dari S, maka komplemen dari A adalah A itu semua objek yang ada di S, namun yang selain dari himpunan A, gitu. Jadi misalkan di sini kita ganti kata A dengan kata B. Jadi ada himpunan B yang merupakan himpunan semesta, begitu. Yang merupakan himpunan semesta, maka B komplemennya adalah himpunan bilangan S selain B yang bukan bilangan dari B. Jadi misalkan kita punya semesta itu tadi adalah 0 sampai 10, bilangan-bilangan 0 sampai 10. Terus di mana himpunan dari B itu juga merupakan himpunan semesta, tapi himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka komplemen dari bilangan B itu sendiri adalah yang bukan himpunan B, yang bukan anggota pada himpunan B, maka otomatis yang bukan himpunan pada yang bukan anggota himpunan dari himpunan B adalah bilangan genap atau 0, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi mereka semua ini adalah anggota dari semesta. Namun jika anggota dari B itu adalah 1, 3, 5, dan 7, maka B komplemennya adalah selain dari anggota B itu, yaitu 0, 2, 4, 6, 8, dan 10. Berikutnya selisih himpunan. Selisih dari A dan B dilambangkan dengan A kurang B. Adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota dari himpunan A, tetapi bukan merupakan anggota dari himpunan B. Ini mirip-mirip dengan definisi yang tadi. Jadi A kurang B itu sama dengan X, di mana X elemen A dan X bukan elemen B. Ya, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Misalkan A sama dengan A, B, C, D, E, F, dan B, A, E, G, maka A selisih dari B, A kurang B adalah B, C, D, F. B, C, D, F. B, C, D, F. Maka diagram V-nya akan seperti ini. Jadi ini sebenarnya mirip dengan irisan, tapi yang menjadi pembedanya adalah kalau yang jadi pembedanya adalah X, kalau pada irisan X itu elemen A dan X itu elemen B, tapi untuk selisihnya X itu adalah elemen A dan X bukan merupakan anggota atau elemen dari B. Ini merupakan sifat-sifat dari operasi himpunan, ada sifat identitas, ada sifat dominasi, sifat komplemen, sampai kepada sifat komplemen kedua. Di sini kalian bisa pelajari, saya rasa ini cukup jelas. Setelah itu, setelah kalian menyimak video ini, ada tugas yang harus diselesaikan. Catatan untuk tugas, selesaikan tugas berikut ini. Batas pengumpulan tugas Jumat 13 November 2020, tugas dikumpulkan hanya via e-kampus. Jadi saya tidak menerima tugas yang dikirim via inbox, tugas yang dikirim via WhatsApp, atau via apapun selain dari e-kampus. Link tugasnya akan saya buka pada jam 9 nanti, sampai pada hari Jumat 13 November pukul 23:59. Jadi jika kumpul tugas di atas itu, maka tidak saya terima. Catatan lagi untuk kita adalah, untuk kalian adalah
hari Jumat, kita cari waktu di hari Jumat untuk kita tatap muka, mempersiapkan diri untuk kuliah, untuk ujian tengah semester ini. Sekian dan terima kasih dari Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata, kekeliruan. Jika ada pertanyaan, wajib bertanya, karena mahasiswa yang dianggap hadir adalah mahasiswa yang mengikuti diskusi. Dan Ibu mohon jangan lupa videonya di like dan di subscribe channelnya. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore.